Yesus dan para rasul tidak memperkenalkan Tuhan yang baru. Tuhan yang diperkenalkan, disingkapkan melalui inkarnasi Yesus dan yang dicatat, ditulis oleh para penulis Perjanjian Baru adalah Tuhan yang sama, Yahweh, yang sudah diperkenalkan di dalam seluruh Perjanjian Lama. Nah, saya akan mengajak Anda mengikuti sebuah presentasi ringkas sebagai pembekalan yang meskipun tidak terlalu berintonasi apologetik, namun materi di dalam presentasi ini bisa Anda gunakan untuk kesaksian dan penginjilan Anda. Lukas pasal 13 ayat 34 merupakan kata-kata ratapan Yesus mengenai Yerusalem. Namun sayangnya tidak banyak orang Kristen membaca teks itu lalu melihat bahwa di dalam kata-kata ratapan yang pilu itu, Yesus sebenarnya sedang menyingkapkan identitasnya sebagai Yahweh yang sudah diperkenalkan di dalam Perjanjian Lama. Dan untuk memahami pokok penting itu, kita perlu memperhatikan dua hal penting terkait dengan konteksnya. Pertama, Lukas terkenal dengan keunikan pengisahannya mengenai perjalanan misi Yesus yang saya sebut sebagai perjalanan satu arah dari Galilea menuju ke Yerusalem, dan itu berbeda dengan potret perjalanan misi Yesus di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Markus. Bahkan kalau Anda memperluas horizon pembacaan Anda mencakup keseluruhan isi Injil Lukas dan kisah para rasul, Anda tetap bisa melihat sentralitas Yerusalem di dalam pengisahan Lukas. Injil Lukas menjadikan Yerusalem sebagai klimaks, puncak, kulminasi dari keseluruhan perjalanan misi Yesus. Sebab di Yerusalem, Yesus mengalami sengsara, penderitaan, penyaliban, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Jadi Yerusalem di dalam Injil Lukas menjadi puncak klimaks dari perjalanan misi kemesiasan Yesus. Kisah para rasul pun menjadikan Yerusalem sebagai sentral pengisahan. Bedanya adalah kalau di dalam Injil Lukas Yerusalem menjadi klimaks, kulminasi dari perjalanan kemesiasan Yesus, maka kisah para rasul menjadikan Yerusalem sebagai starting point, titik berangkat dari misi Yesus melalui para rasulnya. Itu adalah keunikan presentasi Lukas mengenai perjalanan misi Yesus yang sentralitasnya adalah Yerusalem. Yang kedua, Injil Lukas secara khusus sangat kuat menekankan mengenai tema Yerusalem. Itulah sebabnya mulai dari pasal 9 ayat 51, Lukas terus-menerus mengingatkan para pembacanya bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, Anda perlu mengingat dua pokok penting itu ketika saya menerangkan eksegesis ringkas dari Lukas pasal 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kata-kata ratapan Yesus yang pilu di dalam teks itu menggunakan sebuah imagery, sebuah gambaran metaforik, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Imagery itu merupakan alusi kepada Perjanjian Lama di mana Yahweh digambarkan seperti burung Raja Wali yang mengepakkan dan merenggangkan sayapnya, melindungi Israel untuk memperlihatkan perhatian kasih sayang pemeliharaannya yang unkondisional bagi Israel. Namun berkali-kali Israel bersikap tegar tengkuk, keras kepala, memberontak dan menolak Yahweh. Untuk ringkasnya, mari kita perhatikan dua teks dari Perjanjian Lama, dari Ulangan pasal 32 dan Mazmur pasal 91. Didapatinya di situ suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketendusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya.
melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan, Yahweh, sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Itu adalah gambaran metaforik mengenai perlindungan dan pemeliharaan Yahweh terhadap Israel yang sedang berada di padang gurun keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan imajeri serupa juga digunakan di dalam Mazmur pasal 91 khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 4. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi jelas bahwa imajeri yang digunakan oleh Yesus mengenai dirinya adalah sebuah imajeri yang berasal dari perjanjian lama, yang di dalam perjanjian lama imajeri itu digunakan untuk menggambarkan perhatian kasih sayang, providensi, pemeliharaan Yahweh terhadap Israel, terhadap umatnya. Namun Israel terus-menerus membuktikan dirinya sebagai bangsa tegar tengkuk dan keras kepala yang memberontak secara terus-menerus terhadap Yahweh. Nah, untuk semakin melihat kekuatan dari imajeri gambaran metaforik yang digunakan Yesus dalam terang gambaran metaforik yang digunakan untuk Yahweh di dalam perjanjian lama tadi, kita perlu kembali kepada konteksnya. Pertama, kita tahu dari keseluruhan konteks pengisahan Lukas bahwa di Yerusalem Yesus akan mengalami penderitaan, kehinaan, sengsara, dan maut. Tapi yang menarik adalah Yesus tidak berdoa. Meskipun dia sudah tahu akan mengalami semua itu, Yesus tidak berdoa supaya dia mendapatkan perlindungan dalam kepak sayap Yahweh. Malah sebaliknya, dia meratapi Yerusalem dengan sebuah gambaran metaforik yang menggambarkan peran Yahweh di dalam perjanjian lama untuk memperlihatkan perhatian, kasih sayang, keinginannya untuk terus-menerus melindungi Israel, melindungi umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu dari pengisahan Lukas bahwa Yesus baru sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Tapi yang menarik adalah di dalam ratapannya Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Itu paralel dengan apa yang dilakukan oleh Yahweh terhadap Israel di padang gurun, yang terus-menerus menyatakan perlindungan kepada Israel ketika membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Namun di padang gurun Israel terus-menerus membuktikan dirinya, memberontak, menolak Tuhan, menentang Tuhan, dan berakhir dengan menerima penghakiman. Dan seperti Yahweh yang digambarkan di dalam kitab Keluaran, Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Nah, dengan paralel-paralel yang sangat kuat berdasarkan penggunaan gambaran atau imajeri metaforik yang digunakan Yesus dalam terang imajeri gambaran-gambaran metaforik mengenai peran Yahweh di dalam perjanjian lama. Menurut Anda, Yesus memandang dirinya siapa? Anda tidak perlu menebak. Yesus memandang dirinya sebagai Yahweh yang telah diperkenalkan di dalam perjanjian lama. Anda tidak bisa menolak kesimpulan itu tanpa memasukkan diri Anda ke dalam kubangan blunder yang sangat besar. Nah, saya akan kembali kepada poin menarik itu, tapi saya perlu menarik dua pokok implikatif terlebih dahulu. Pertama, seperti yang sudah berkali-kali saya ingatkan, perjanjian baru tidak dapat dibaca dan dimengerti tanpa perjanjian lama, termasuk untuk mengerti tentang signifikansi dari perbuatan-perbuatan Yesus, termasuk untuk memahami kekuatan dari penyingkapan diri Yesus melalui klaim-klaimnya. Itu pun tidak dapat dimengerti tanpa perjanjian lama, sebab
Perjanjian Baru, Yesus dan para rasul tidak memperkenalkan Tuhan yang baru. Tuhan yang diperkenalkan, disingkapkan melalui inkarnasi Yesus dan yang dicatat, ditulis oleh para penulis Perjanjian Baru adalah Tuhan yang sama, Yahweh, yang sudah diperkenalkan di dalam seluruh Perjanjian Lama. Maka the best commentary on the New Testament is the Old Testament. Tafsiran terbaik untuk Perjanjian Baru adalah Perjanjian Lama. Itu yang pertama. Yang kedua, Yudaisme abad pertama itu bukan Arab Saudi abad ke-7. Pada abad pertama, di dalam konteks Yudaisme abad pertama, orang-orang itu tidak expect ada orang yang berdiri di tempat keramaian kemudian berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Kalau ada orang semacam itu di abad pertama dalam konteks Yudaisme berkata demikian, yang dia dapatkan itu bukan sembah, tapi mendadak seketika itu juga mereka akan mengambil batu dan melempari dia sampai mati. That's it. Nah, kembali kepada pokok penting yang tadi saya pending. Yesus memang memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh dan itu sangat banyak. Catatannya di dalam Perjanjian Baru, salah satunya adalah Lukas pasal 13 ayat 34 tadi. Dengan menggunakan semua imagery, gambaran metaforik yang menggemakan peran Yahweh di dalam Perjanjian Lama, di dalam konteks ratapannya mengenai Yerusalem, Yesus bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, tapi yang sangat menggetarkan adalah Yesus menggambarkan dirinya sebagai Yahweh yang tertolak. Dan bukankah itu yang kita baca dengan sangat eksplisit dikemukakan oleh Yohanes di dalam bagian prolog Injilnya? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berbahagialah Anda yang tidak menolak Yesus, Yahweh yang telah menjadi manusia, supaya ia dapat menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Tanpa itu tidak ada pengharapan bagi siapapun untuk diselamatkan. Berbahagialah Anda yang hari ini Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Im Zamtiva Atakaza Kambeseara Oshe Akul Bu Ezifi Eftak Becha Atamedi Moti Gafua Milku Asyi Hanisamu Ufazua Bisote Kailohim Azamedi Moti Gafua Lumaseni Masya Hanisakun Kwa Beateha Hasanilas Lamantara Hanisakun Kwa Beateha Hasanilas Lamantara. Si badai walau badai di sekeliling, ku percaya Engkau mengangkatku ke atas si masalah.
dalam tanganmu dewata. Engkau mengangkatku ke atas, tak melihat yang berlalu. Kemenangan di tanganmu, ku lari menuju ke sana. Kemenangan di tanganmu, ku lari menuju ke sana. Kemenangan di tanganmu, ku lari menuju ke sana. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super chat, super thanks, dan menjadi member channel. Karena dukungan dari teman-teman, kami bisa melakukan berbagai pekerjaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selama ini, kami telah mendapatkan banyak ucapan terima kasih dari orang-orang yang diberkati oleh pekerjaan kita. Oleh karena itu, kami ingin memberitahukan kepada teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi bahwa ada bagian kamu di dalam terima kasih yang kami dapatkan. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman yang telah mendukung, selain berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita melihat apa yang kita kerjakan secara tersembunyi dan akan memberikan upahnya. Buat teman-teman yang belum bisa mendukung kami secara keuangan, teman-teman tidak perlu berkecil hati. Karena teman-teman juga sudah mendukung kami jika teman-teman subscribe, memberikan jempol, dan membagikan link video ini ke kerabat dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya beserta kita. Sampai jumpa.